Warga Jalan Swadaya, Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur yang tengah tertidur lelap dikejutkan dengan kobaran api yang membakar rumah warga jelang subuh tadi. Padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat dan membakar 5 rumah warga sekaligus. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Petugas yang datang ke lokasi kejadian pun mengaku kesulitan untuk memadamkan api karena lokasi kebakaran yang berada di gang sempit. Kebakaran sendiri akhirnya baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadamnya. Itu sekitar jam 3 saya juga digedor sama tetangga yang lain, itu ada kebakaran. Nah, tahu-tahu saya keluar rumah itu api udah besar. Jadi udah pada panik semua kan. Kepanikan terjadi saat sebuah mobil jenis Tikar terbakar ketika mengantri di SPBU Jalan AH Nasution, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis malam. Api membakar habis bagian depan mobil hingga membuat pengemudinya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Petugas SPBU sempat berusaha memadamkan api menggunakan apar dan air. Posisi mesin juga lagi aktif, nggak tahu pas saya cari cahaya ada radiator atau apa gimana ya. Kejadian udah langsung meledup begitu aja. Ada suara api langsung besar, nyambar lah di dalam mesin. Untuk sementara belum ada, masih dalam penyelidikan. Yang jelas pengemudi sekarang masih belum sadar dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil damkar dikerahkan. Dugaan sementara api muncul akibat korsleting di bagian mesin. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Dan yang kali ini kami awali dari Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam positif menggunakan narkoba saat terjadi razia yang digelar BNN Provinsi. Para pengunjung positif pun digiring ke kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas gabungan yang terdiri dari BNN, TNI Polri merazia sejumlah tempat hiburan malam yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah pengunjung yang tengah menikmati liburan satu persatu diperiksa petugas. Tak hanya identitas, sejumlah barang bawaan pengunjung juga diperiksa. Beberapa sudut tempat hiburan malam digeledah untuk mencari barang terlarang seperti narkotika. Dalam razia ini, petugas mewajibkan pengunjung jalani tes urin dan mendapati 3 pengunjung dinyatakan positif menggunakan zat benzodiazepin. Total ada 3 positif zat benzo. Nah, terhadap mereka nanti kita akan dalami, yang bersangkutan kita akan periksa lebih lanjut di kantor di BNN. Ketiga pengunjung yang positif kemudian akan menjalani proses rehabilitasi oleh BNN Provinsi. Razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam ini digelar berdasarkan hasil penelitian BNN bersama LIPI bahwa Jawa Tengah menempati posisi ke-8 sebagai wilayah peredaran narkotika. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Di Padang Lawas, jumlah lokasi tempat hiburan dirazia jajaran Polsek Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Beberapa pengunjung yang berada di tempat karaoke diperiksa petugas. Dalam razia ini, petugas menemukan minuman keras yang dijual di tempat hiburan. Oleh petugas, minuman keras disita untuk barang bukti. Razia kemudian menyasar lokasi lain dan menemukan pasangan bukan suami istri kedapatan berada dalam satu kamar di sejumlah penginapan. Yang kita razia, kita duga adanya minuman keras, kemudian yang perempuan-perempuan yang memang sengaja mencari tambahan mungkin di lokasi-lokasi hiburan malam. Dan tempat penginapan juga? Dan juga tempat-tempat penginapan kita lakukan penyisiran. Pengunjung dan pasangan bukan suami istri yang terjaring kemudian dibawa ke kantor polisi untuk didata. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena tidak ada jembatan, warga di desa Pemerihan, pesisir barat Lampung harus menandu jenazah menyeberangi sungai menuju lokasi pemakaman umum. Bahkan saat sungai meluap, jenazah harus dihanyutkan menggunakan batang pisang. Warga di desa Pemerihan, pesisir barat Lampung terpaksa melawan derasnya arus sungai sambil menggotong keranda mayat. Pasalnya tidak ada jembatan untuk menyeberangi sungai Wai menuju ke lokasi pemakaman umum.
Hal ini telah dilakoni warga selama puluhan tahun setiap kali ada warga yang meninggal dunia. Bahkan jika sungai meluap, jenazah terpaksa diikatkan ke batang pisang dan dihanyutkan ke sungai. Sungai ini merupakan satu-satunya akses menuju lokasi pemakaman yang terletak jauh di dalam hutan. Orang meninggal di hari atau tahun-tahun itu Januari atau Desember itu yang bisa kita khawatirkan. Kenapa? Kok Karena ya itu harus lewat dipandu, harus dipakai itu Pak gedek itulah. Untuk. Emangnya kenapa Pak? Kondisi Karena airnya besar kalau di bulan-bulan itu. Pihak Pekon atau desa sebenarnya telah mendapatkan izin untuk membangun jembatan. Namun keterbatasan anggaran dana desa menjadi penghalangnya. Dinyatakan oleh pihak balai dengan syarat lisan dan tertulis sehingga masuk kategori tanah religi wisata, kita diizinkan untuk mendirikan bangunan. Cuman ada kendala sedikit mengingat anggaran pemerintah Pekon dari DD ini untuk fisik mungkin sangat minim. Pihak desa sebelumnya pernah mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi namun belum mendapatkan tanggapan. Warga berharap jembatan penghubung segera dibangun agar aktivitas warga termasuk pemakaman dapat berjalan lancar. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan tenggelam setelah dihantam ombak tinggi di perairan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. 6 ABK berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berlayar tak jauh dari lokasi kejadian dan dievakuasi ke pantai terdekat. Sebanyak 6 ABK termasuk kapten kapal Lancar Jaya berhasil diselamatkan oleh nelayan setelah 2 jam di laut. Aksi penyelamatan ke-6 nelayan asal Muncar, Banyuwangi ini direkam oleh nelayan yang berhasil menyelamatkan kapal naas tersebut dan viral setelah diunggah di media sosial. Berdasarkan laporan BPBD Banyuwangi, kapal selerek Lancar Jaya pada Kamis pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bertolak dari pantai Kutorejo menuju perairan Laut Selatan Kandang Perau, Alas Purwo untuk mencari ikan. Namun naas setelah berada di tengah laut perairan Alas Purwo, gelombang tinggi menghantam kapal mereka dan seketika menenggelamkannya kapal ke laut tersebut. Evakuasi. Lur, motornya dhewe ana sing kapesan, Lur. Sementara itu pemirsa, Mas Riah, pelaku pembuang air seni dan tinja ke rumah tetangganya menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Majelis Hakim memvonis Mas Riah 1 bulan penjara atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman serta pengelolaan sampah. Pembuang air seni dan tinja ke rumah tetangganya, Mas Riah akhirnya mendapat ganjaran atas perbuatan tak terpujinya. Di Pengadilan Negeri Sidoarjo, majelis hakim memvonisnya dengan hukuman 1 bulan penjara. Mas Riah didakwa melanggar Perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengelolaan sampah. Sidang digelar Rabu lalu dengan bahasa Jawa karena Mas Riah kesulitan berbahasa Indonesia. Mas Riah pun langsung ditahan di tahanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Baru pertama putusan pengadilan yang melakukan kurungan Dari Perda. dari Perda. Nah, kan biasanya kalau Perda itu hanya di denda, paling Ini tadi denda juga ya? denda enggak. Tidak ada denda, jadi ini langsung pidana kurungan selama 1 bulan, terus biaya perkara 2.500. Sementara pihak Wiwi, tetangga Mas Riah, mengaku tidak puas akan vonis majelis hakim dan akan membawa kasus ini ke jalur perdata untuk meminta ganti rugi. Cuman kita 3 bulan, cuma ada 1 bulan hukuman, jadi kita kurang puas. Jadi nggak puas ya? Iya. Sebelumnya, aksi Mas Riah menyiram air seni dan tinja ke rumah Wiwi viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukannya sejak tahun 2018 silam. Alasannya, Mas Riah ingin memiliki rumah Wiwi yang sebelumnya merupakan milik adik Mas Riah. Mas Riah menyiram air seni dan tinja agar Wiwi tidak betah dan menjual murah rumah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.